Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an adalah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan ijabah doa yang sangat cepat. Beliau juga terkenal dengan hatinya yang suci, dan beliau juga terkenal sahabat yang seperti malaikat. Kok bisa demikian? Ternyata di tahun-tahun di mana terjadinya perang Khaybar, Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjanji di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan menggunakan tangannya melainkan untuk kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah perjumpaannya dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an mengalami sakit keras. Bahkan dikhabarkan 30 tahun lamanya tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya. Sakit keras. Tapi dahsyatnya, beliau ini selalu didatangi dan diziarahi oleh ribuan malaikat. Sampai para sahabat itu bertanya, "Wahai sahabat Imran bin Husain, kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Doamu itu kan sangat dimakbulkan oleh Allah. Sangat cepat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sering meminta doa kepadamu dan ketika kau doakan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak berdoa di hadapan Allah agar engkau diberikan kesehatan kembali?" Kemudian beliau menjawab, "Aku bisa cepat diijabah doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya malaikat yang berziarah kepadaku tiap harinya. Kalau aku sehat, niscaya malaikat-malaikat itu tidak lagi mendampingiku. Kenapa aku bisa cepat? Begitu aku berdoa, dikabul oleh Allah. Ketika aku berdoa, langsung diijabah oleh Allah. Kenapa bisa demikian? Mau tahu kalian rahasianya? Banyak-banyaklah menggunakan tangan kalian untuk mendoakan saudara-saudara kalian." Hadirin rahimakumullah, ini adalah sikap batiniah, yaitu yang ingin bersodakoh dengan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-60, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dari sisi hikmah dan kesucian hati, maka fakir dan miskin itu sangat luas pengertiannya. Bukan hanya fakir itu tidak memiliki sesuatu berupa harta, tidak memiliki penghasilan. Bukannya miskin itu kekurangan di dalam harta, berpenghasilan tapi kurang kecukupan kehidupannya. Bukan itu. Tapi ada juga pengertian fakir dan miskin hatinya. Fakir dan miskin perasaannya. Fakir dan miskin dari rahmat Allah. Fakir dan miskin dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Ketika kita mencukupi kebutuhannya, kita memberikan sesuatu yang dibutuhkan olehnya, maka bernilai sodakoh namanya. Dan sodakoh itu ada dua macamnya.
Bukan hanya sodakoh lahiriah dengan harta, dengan makanan, dengan pakaian. Sodakoh juga bisa berupa sodakoh batiniah seperti yang dilakukan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an. Bagaimana caranya sodakoh batiniah? Hati kita yang niat bersodakoh, hati kita yang banyak mendoakan orang lain, hati kita yang banyak sekali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat sodakoh kepada orang-orang yang kita sayangi dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala bencana dan musibah-musibah. Maka ketika seorang manusia bersodakoh dengan sodakoh lahiriah, tenaganya, senyumannya, mengambil sesuatu yang menghalangi jalan orang lain, kemudian dirinya bersodakoh dengan hartanya, maka yang terhindar adalah itu semua musibah dan bala bencana lahiriah. Tidak terkena penyakit yang dahsyat, penyakit yang sangat menyakitkan. Tidak, dia terhindar dari itu. Kebakaran, kebanjiran, kelongsoran, dia terhindar dari itu. Ini kalau bersodakoh lahiriah. Tapi kalau bersodakoh batiniah, hatinya yang bersedekah, hatinya niat bersedekah karena Allah, dengan banyak mendoakan saudara-saudara kita semua seperti halnya Sayyidina Imran bin Husain, maka yang akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bencana-bencana dan musibah-musibah batiniyah. Apa itu bencana batiniyah? Apa itu musibah batiniyah? Syirik, kufur, riya, ujub, dengki, munafik, fasik, sum'ah, syamatah, penyakit-penyakit hati, itu semua adalah musibah-musibah batiniyah. Semakin seseorang banyak bersodakoh batiniyah, mendoakan orang lain selain dirinya, mendoakan makhluk-makhluk Allah, niat bersodakoh dalam hatinya dengan mendoakan tersebut, maka akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit hati. Dan yang dilihat oleh Allah dari seorang hamba itu bukan lahiriahnya, bukan ketampanannya, bukan hartanya, bukan parasnya yang tampan, yang cantik, bukan. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Yang dipandang oleh Allah hatinya. Ketika hati kita adalah tempat di mana Allah memandangnya, maka bukankah seharusnya yang kita perhatikan adalah hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita dipandang hatinya banyak kotorannya, kan malu di sisi Allah. Padahal Allah yang memandang itu, yang maha memandang itu selalu melihat ke dalam hati kita. Tapi kitanya masih sering marah sama orang lain. Hati kitanya sering kesel sama orang lain. Bagaimana cara menghilangkannya? Hati kita banyak diwarnai kesyirikan, naudzubillah, kekufuran, kemunafikan, kefasikan, hasud, dan yang lain sebagainya. Bagaimana cara terhindar dari penyakit hati itu semua? Banyak bersodakoh batiniyah. Dengan cara niat dalam hati bersodakoh dengan mendoakan saudara-saudara kita semuanya yang muslimin muslimat min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersodakoh batiniyah, semakin terhindar hatinya dari musibah-musibah batiniyah, yaitu penyakit-penyakit hati. Kalau kita terhindar terus-menerus sampai wafat kita, sampai kita meninggal dunia, tidak ada lagi penyakit-penyakit hatinya, maka insya Allah selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita belajar untuk peduli kepada orang lain, bukan hanya dari sisi lahiriah, tapi mendoakan juga saudara kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Maka banyaklah bersedekah batiniyah dengan mendoakan ampunan dari Allah untuk saudara-saudara kita. Banyaklah bersedekah batiniyah dengan memohon rahmat dari Allah, hidayah, taufik dari Allah untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat.
niscaya Allah akan anugerahkan kepada kita semua itu rizki batiniyah dan keterhindaran hati dari penyakit-penyakit hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dan mensucikan hati kita semuanya sebelum kewafatan itu datang. Sebelum hari dan detik di mana itu ditentukan, kita harus kembali kepada Allah. Semoga hati kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.